Halo Bu, halo selamat Yuk, malam Ibu. Eh, oke. iya, Selamat malam. iya. Saya minta waktunya kepada Ibu selaku kepala sekolah kita SMA Negeri 1 Kota Limbaru. Kita tahu Ibu, sekolah kita ini kan sekolah penggerak. Eh, jadi pastinya eh, Ibu sebagai kepala sekolah pernah juga menjadi seorang guru. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan media dan model pembelajaran yang inovatif. Menurut Ibu, apa sih yang pernah Ibu aplikasikan gitu, model dan media pembelajaran yang inovatif? Seperti apa yang sudah Ibu pernah aplikasikan gitu pada sekolah kita? Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Kalau berbicara tentang media, media itu merupakan satu alat ya, alat yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pembelajaran. Kalau kita di dalam pendidikan ya, kemudian kalau model itu bagaimana gambaran atau cara keseluruhan yang mau kita ambil untuk mencapai sasaran tujuan kita dalam pembelajaran kita ya. Contoh, kalau kita berbicara tentang media dan model pembelajaran inovatif, itu banyak hal ya. Yang pertama mungkin dengan poster. Kita tahu poster, dengan poster orang bisa melihat apa makna yang terkandung dalam pembelajaran itu, gitu ya. Contoh, misalnya dengan poster kita buat orang membuang sampah tanpa kita katakan, maka dengan melihat poster itu orang bisa mengetahui bahwasanya sampah itu harus dibuang ke tempatnya gitu dengan gambar yang kita berikan di poster ya. Kemudian bisa juga yang kedua itu melalui papan atau buku pembelajaran interaktif ya. Dengan buku pembelajaran interaktif orang semakin mudah, semakin gampang mengetahui, kemudian mengetahui informasi, melihat sasaran apa yang mau dicapai dengan buku itu gitu ya. Kemudian kita juga kalau dengan buku, anak-anak itu kan kalau di SD sih asik dengan buku ini ya. Dengan mengosongkan satu lembaran, anak-anak bisa kita suruh, silakan diisi di lembaran ini. Apa yang kamu dapat di lembaran pertama, gitu. Atau kita buat ketika ada ruang yang kosong, silakan ditaruh gambar sesuai dengan apa minatmu, apa bakatmu, gitu. Sehingga anak-anak itu merasa, oh iya ya, terpancing gitu ya. Itulah inovasi-inovasi. Kemudian yang ketiga mungkin melalui alat peraga juga bisa Bu Eli. Melalui alat peraga ya, contoh kalau saya kebetulan guru matematika. Kalau di matematika dengan menunjukkan kotak kita bisa mengatakan ke anak-anak. Nah, itu bercerita tentang bangun ruang. Nah, apakah itu kubus, apakah itu balok, bisa juga dengan kerangka besi misalnya ya yang biasa dibuat orang, itu juga menunjukkan tentang bangun ruang gitu. Nah, itu untuk apa? Kemudian kalau alat peraga di biologi ya, di biologi yang sering kita lihat itu dengan apa namanya itu torso ya, torso. Torso itu menjelaskan bagaimana rangka manusia ya kan, bagian-bagian tubuh dari manusia. Kemudian yang asik bisa dengan lagu juga tuh, yang keempat bisa dengan lagu. Contoh ya, kalau saya pernah mendapat pembelajaran dari guru saya SMA, menghafal sistem periodik unsur-unsur bisa dibuat dengan rangkaian kata, bisa juga dengan menyanyi. Kalau saya ingat benar itu golongan 1A gitu kan, hai Lina kok rambut buku friend. Nah, kita tahu hidrogen, litium, natrium gitu ya. Nah, itu bisa juga dengan rangkaian lagu, dengan menyanyikan, seperti nge-rap gitu. Mungkin kalau masa sekarang, anak-anak zaman sekarang kan hobi ya nge-rap gitu. Dengan nge-rap, dia mungkin asik dengan pembelajaran itu gitu, menemukan hal baru, keasikan baru gitu. Yang sekarang lagi membooming itu model dan medianya itu dengan video.
Iya, video-video pembelajaran. Dengan iya, kalau kita sekolah penggerak ya, cerita tentang digitalisasi sekolah, Iya, video itu sangat banyak digunakan sebagai pengantar, sebagai pemantik anak-anak untuk merangsang emosinya, merangsang eksplor dirinya. Itu dengan video sangat asik gitu ya. Dengan audio visual yang kita mainkan, maka anak-anak itu rasanya cepat menarik, perhatiannya cepat tertuju ke sana, kemudian dia tidak bosan, kemudian menumbuhkan motivasi untuk mengetahui lebih dan lebih lagi. Nah, gitu. iya, Bisa juga dengan permainan juga, ya banyak sih modelnya dengan permainan. Dengan permainan eh, yang sering digunakan anak-anak sekarang itu bisa melatih, merangsang anak-anak untuk mengeksplor dirinya. Contoh ya, kalau di anak SD, ya dengan bermain engklek, dia mungkin otaknya semakin enter. Oh, kalau aku taruh ke sana berarti dia mati. Itu ku dapat atau seperti apa? Bagaimana caranya supaya mencapai itu kan gitu ya. iya, Tapi kalau dengan anak-anak SMA, mungkin permainan itu bisa juga bentuk aktivitas ya untuk menghilangkan kebosanan gitu. Bisa juga dia mungkin berbasis alat gitu untuk merangsang pola pikirnya supaya lebih cepat memahami gitu ya. Kemudian yang lain dari media itu bisa juga melalui itu aplikasi-aplikasi berbasis teknologi. Zaman sekarang kan itu gampang ya, kalau di kita pembelajaran itu bisa dengan kuisis ya Ibu ya, Bu Eli, iya, kuisis. iya, iya, Kuisis itu untuk melihat nilai keberhasilan, perolehan dari iya, proses yang telah dialami anak-anak ya, proses hasil. Bisa juga dengan apa yang biasa ya, kalau di zaman waktu pandemi itu mungkin Bapak Ibu guru sering menggunakan GC ya, iya, Google Classroom ya kan. iya, Nah, bisa juga dengan kalau tenarnya di anak muda Duolingo ya, Duolingo itu kan iya, belajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris yang saya tahu itu di iya, Duolingo. Duolingo. Jadi sebenarnya banyak media dan model yang bisa kita kembangkan untuk berinovasi di dalam pembelajaran itu sendiri. Itu mungkin Iya, yang bisa saya berikan, Bu Eli. iya. Kemudian Bu, ini kan kita siswa kita ini kan sudah mulai kita terapkan untuk metode pembelajaran yang bersifat HOTS. Uh, jadi terkadang ini banyak siswa kita yang tidak mampu menganalisis dan mengerjakan soal-soal HOTS. Jadi menurut Ibu gitu, apa sih solusinya agar siswa bisa menganalisis dan bisa menjawab soal-soal HOTS? Apakah berkaitan dengan model pembelajaran atau media atau apa sih solusinya gitu, Bu? Ya, oke, baik. Kelemahan siswa dalam menganalisis soal HOTS itu tidak hanya terletak pada siswa sebenarnya. Iya, Ada dua arah yang harus kita seimbangkan. Salah satunya dari guru. Nah, cenderung guru-guru kita masih menggunakan metode lama, sistem Motse. serama, Iya, masih teacher center, sehingga memang anak-anak itu tidak termotivasi untuk membahas, menalar dari satu soal permasalahan. iya, Kenapa? Karena kita juga belum bisa memberikan bagaimana cara yang baik untuk memantik ya istilahnya, menimbulkan, merangsang tingkat penalaran siswa itu. iya Bu. Contoh ya, banyak di antara kita guru mungkin belum mampu menggunakan media pembelajaran ya, mungkin proyektor juga masih jarang digunakan, sehingga anak-anak bosan dengan cara lama. Dengan kebosanan itu dia pasti tidak terangsang untuk mempelajari itu. Jangankan untuk bernalar pada soal HOTS,
soal yang biasa aja kadang anak-anak udah, aduh gitu-gitu aja pun belajarnya, malas deh. Iya. Itu mungkin pasti mempengaruhi tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran itu. Kenapa? Karena pola pikirnya belum terbentuk di dalam penalaran itu. Kita tahu kalau soal HOTS ini kan dia erat hubungannya sebenarnya dengan penalaran. Jadi harusnya anak-anak tidak dituntut untuk menghafal banyak. Sebenarnya di HOTS, anak-anak tidak dituntut untuk menghafal. Tapi anak-anak diajari, diarahkan untuk menalar pada satu soal permasalahan. Ya. Kalau kita di sekolah penggerak, ini bisa kita lihat sebenarnya soal HOTS ini berhubungan dengan model pembelajaran yang harus kita kembangkan itu dengan PBL. Problem based learning ya. Jadi kita harus mengajak siswa itu masuk ke dalam dunianya dulu. Contoh di matematika, nggak apa-apa saya buat contohnya matematika ya Bu Eli, karena saya orang matematika. Nah, contoh kebiasaan kita guru, misalnya program linear, langsung kita buat 2x tambah 3y sama dengan 5, contoh ya. 2x tambah 3y sama dengan 5. Kemudian kita bilang misalnya 3x kurang y sama dengan 4. Tentukanlah nilai x dan y. Itulah soal yang kita kasih. Jadi anak-anak, halo, x aja, y aja. Padahal kalau kita bawa dia ke dalam dunia nyata, contoh, si Andi membeli apel 3. Atau bila perlu pun jangan seperti itu. Saya menyuruh siswa membawa 3 jeruk, kemudian 2 apel. Itu pernah saya lakukan. Pernah juga saya buat yang gampang, 3 coklat, kemudian 2 permen. 3 coklat, 2 permen. Si Andi pergi dengan si Nita. Ani membeli 3 coklat, 2 permen. Kalau inilah 3 coklatmu ku ambil, ini 2 permenmu. Dibayarlah 2.000. Datang si Anita ini, diambilnya misalnya 4 coklatnya ini. Bawanya lagi 2 permen. Tapi dibayarnya hanya 1.000. Kira-kira berapa lah harga satu coklat kalian ini? Gitu. Kita nggak hanya menanya berapa harga satu. Ketika satu dia mungkin gampang, tapi ketika kita tanya berapalah kalau yang mau saya beli itu coklatnya misalnya 3.117 coklat, berapa harganya? Maka dia akan merangsang otaknya, gimana ya? Maka dia berpikir ini kok jadi coklat. Kayak mana menentukan nilai coklat, bukan lagi nilai X gitu. Karena dia sore dengan coklat, maka dia semakin termotivasi. Oh ya, berapa ya harga coklatku ya? Gitu. X itu kan abstrak, Y itu abstrak. Jadi ketika bercerita tentang abstrak, orang banyak yang langsung agak malas gitu. Tapi kita cerita tentang kontekstual, maka biasanya itu menumbuhkan minat yang luar biasa. Kenapa? Karena itu yang ditemukannya dalam kehidupannya. Jadi dia langsung masuk ke dalam masalahnya sendiri tanpa disadari, maka dia akan termotivasi gitu tanpa disadarinya penuh. Padahal kita hanya memantik sedikit gitu. Tapi dengan itu mungkin dia terangsang. Oh ya pula ya. Kalau aku bikin lagi jeruk, misalnya 1/4 jeruk, gitu. Tambah 1/3 apel. Dibelinya misalnya, dibayarnya atau dikasihnya ke si A itu 2.000. Dengan tidak langsung, kita sudah mengajarkan dia lagi pecahan. Tidak hanya lagi program linear. Gitu. Jadi berkembang pola pikir anak itu. Nah, itu ya sebenarnya penalaran dan penemuan itu kan diapakan seperti itu ya. Kalau di pembelajaran kita sekarang yang sekolah penggerak juga begitu. Sistem PJBL itu, Project Based Learning itu mengajarkan anak untuk selang
alangkah lebih mengejut penalarannya. Kenapa? Karena kita tidak suruh dia menghafal. Ketika kita bilang, kira-kira bagaimana supaya cabai itu berhasil? Kita nggak pernah tanya, bagaimana cara menanam cabai? Kita nanyanya jangan bagaimana cara menanam cabai. Kalau ditanya bagaimana cara menanam cabai, maka dalam pikirannya hanya ambil cabai, ambil bibit, tanam. Iya. Tapi kalau kita tanya, contoh, bagaimana supaya cabai menghasilkan buah yang bagus, maka dia akan berpikir bibitnya seperti apa, berapa kali dikasih pupuk, bagaimana cara menanamnya, bagaimana penyiramannya, bagaimana intensitas cahayanya, gitu ya. Iya, Jadi Bu. iya, mau tak mau, suka tak suka, dia pasti akan berkolaborasi dengan yang lain. Dia pasti tanya itu orang tuanya, atau buka buku, atau mungkin buka YouTube cara menanam cabai gitu ya, cara memelihara cabai. Dia juga bisa tanya Om Google gitu, atau mungkin menanya orang tuanya kan, atau tetangganya yang sudah pernah. Jadi dengan itu dia akan semakin dapat ilmu yang benar-benar sesungguhnya, dan dia akan menemukan hal-hal baru dari apa yang mau dia temukan dengan berkolaborasi dengan orang lain. Mungkin aja orang tuanya, kalau cabainya mau yang bagus, itu harus dijemur dulu bibitnya, baru diserai, kan begitu ya. Jadi nggak bisa langsung cabai yang sudah agak busuk langsung tanam, hasilnya nanti nggak maksimal. Jangan-jangan timbul dalam pikirannya, kenapa rupanya kalau masih basah? Apakah harus dijemur dulu? Emang ada bakteri apa di situ sehingga dia berkurang hasilnya? Jadi dia termotivasi untuk semakin mengetahui. Mungkin itu ya, Bu Elia. Iya. Oke, Bu. Sebenarnya banyak sekali ya, Bu, ya, pengalaman-pengalaman dan model-model pembelajaran dan media yang bisa kita gunakan agar siswa itu bisa lebih berpikir kritis, punya pemikiran yang bisa menganalisis dan mengerjakan soal-soal HOTS, bisa mampu memecahkan masalah seperti yang Ibu katakan tadi, bisa kita gunakan ya model pembelajaran PBJL tadi ya. Basic learning tadi bisa kita gunakan salah satunya ya, Bu, ya. Project, dan masih banyak lagi model-model pembelajaran atau yang bersifat inquiry, yang kontekstual, yang bisa mereka langsung rasakan dari kehidupan sekitarnya gitu, langsung masuk ke dalam kehidupan sekitarnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk waktunya. Saya mengganggu Ibu di sela-sela Tidak apa-apa, senang bisa diganggu Bu Eli. berbagi ilmu, Bu. Iya, ini hasil wawancaranya nanti akan saya tuangkan dalam lembar kerja saya, Bu. Iya. Baik, terima kasih, sukses. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Eli, terima kasih, sukses, tetap semangat ya. Iya, Bu. Tetap jadi yang terbaik. Terima kasih, Bu. Amin. Oke, makasih, Bu. Oke, amin. Yuk, selamat malam. Selamat malam.